Apakah kalian tahu, sebelumnya menjadi kota besar dan megah seperti sekarang, daratan New York hanyalah hutan belantara yang dihuni suku pedalaman. Mau tahu sejarah lengkapnya, tonton aja video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, klik subscribe untuk tahu bermacam hal tentang dunia ini. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Bab 1, Tanah Lenape. Masa sebelum penjelajahan. Sebelum kedatangan bangsa Eropa, wilayah yang kini dikenal sebagai kota New York merupakan tempat tinggal masyarakat Lenape, juga disebut sebagai Lenni Lenape. Mereka mendiami sekitar 80 permukiman dengan populasi sekitar 5.000 orang. Kehidupan mereka bergantung pada pertanian 3 jenis tanaman utama, jagung, labu, dan kacang-kacangan, serta berburu dan menangkap ikan di sungai dan teluk sekitarnya. Pulau utama tempat mereka tinggal dinamai Manhattan, yang berarti pulau berbukit. Struktur sosial suku Lenape bersifat matrilineal, di mana garis keturunan diturunkan melalui pihak ibu. Mereka juga memiliki jaringan perdagangan yang luas dan aktif berinteraksi dengan berbagai suku lain di wilayah tersebut. Bab 2. Era penjelajah, Verrazzano, Hudson, dan langkah awal Eropa. Pada 1524, penjelajah Italia Giovanni da Verrazzano memasuki perairan Selat Narrows dalam pelayaran untuk Raja Prancis dan menamai wilayah tersebut New Angoulême. 15 tahun kemudian, pelaut Inggris Henry Hudson berlayar menyusuri sungai yang kelak dinamakan sesuai namanya. Hudson bekerja untuk perusahaan Hindia Timur Belanda, menggambarkan teluk di sekitar Pulau Manhattan sebagai tanah kaya akan berang-berang, mengisyaratkan potensi besar untuk perdagangan bulu. Klaim-klaim Eropa atas wilayah tersebut memicu kehadiran pedagang Belanda dan Inggris serta menandai awal kolonisasi. Bab 3. New Amsterdam, Perusahaan Slavia dan Konflik. Pada 1624, perusahaan Hindia Barat Belanda mengirim rombongan 31 keluarga yang menetap di Pulau Governors dan mendirikan koloni New Netherland. 2 tahun kemudian, Peter Minuit membeli Pulau Manhattan dari penduduk asli. Dalam legenda, seharga perhiasan senilai 60 gulden, setara sekitar $24, dan menjadikannya pusat koloni. Kota benteng New Amsterdam dibangun di ujung selatan Manhattan, dengan Fort Amsterdam sebagai inti administratif. Belanda menerapkan sistem patrun, memberi tanah luas kepada orang yang membawa 50 pendatang. Hal ini menciptakan tuan tanah kaya namun memicu ketidakpuasan di kalangan penyewa. Perdagangan bulu berkembang pesat tetapi menimbulkan konflik dengan suku-suku asli. Perang seperti Perang Kiev dan Peachtree War pada 1640-an serta Perang Esopus pada 1650-an menyebabkan korban jiwa dan melemahkan koloni. Selain itu, sejak awal 1900-an Belanda mendatangkan budak Afrika untuk kerja paksa. Pada awal 1960-an populasi sekitar 1.500 orang Eropa dan 375 orang Afrika menghuni koloni tersebut. Bab 4. Penaklukan Inggris. Transisi dari New Amsterdam ke New York. Ketika persaingan dagang memanas, Inggris melihat koloni Belanda sebagai ancaman. Pada Agustus 1964, 4 kapal perang Inggris tiba di pelabuhan dan Peter Stuyvesant, gubernur Belanda, menyerah tanpa perlawanan besar. New Amsterdam kemudian dinamai ulang New York untuk menghormati Duke of York. Belanda sempat merebut kota pada 1673, tetapi mengembalikannya lewat perjanjian Westminster 1674. Di bawah kekuasaan Inggris, populasi tumbuh lambat. New York menjadi bagian dari koloni provinsi New York dan tetap berperan sebagai pelabuhan perdagangan utama. Bab 5. Revolusi Amerika dan kota ibu kota nasional. Selama Revolusi Amerika, New York dikuasai Inggris dari 1776 sampai 1783. Setelah perang, kota ini cepat pulih dan berfungsi sebagai ibu kota nasional sementara pada 1745. 1890. Federal Hall di Wall Street menjadi tempat berkumpulnya Kongres pertama Amerika Serikat dan tempat George Washington dilantik sebagai presiden pada 30 April 1789. Ketika ibu kota pindah ke Philadelphia pada 1790, New York tetap menjadi pusat keuangan dan pelabuhan utama. Pada awal abad ke-19, populasi melonjak dari sekitar 32.000 jiwa pada 1790 menjadi hampir 100.000 pada 1810. Pertumbuhan pesat ini mendorong Dewan Kota menerbitkan Rencana Komisaris 1811 yang merencanakan jaringan jalan kotak-kotak di Manhattan bagian utara. Rencana grid ini memfasilitasi ekspansi kota dan menjadi dasar tata kota modern. Bab 6. Abad ke-19. Infrastruktur, Kanal Erie, dan imigrasi.
Pada awal sirip 800-an, New York berkembang sebagai pelabuhan utama untuk perdagangan kapas. Pengusaha mengirim kapas dari selatan ke dermaga East River dan mengirimkan tekstil jadi kembali dari Inggris. Pembangunan Kanal Erie, proyek sepanjang 363 mil yang mulai dikerjakan pada 1817 dan selesai pada 1825, menghubungkan Sungai Hudson dengan Danau Erie, membuat New York City menjadi ibu kota perdagangan nasional. Selain itu, pembangunan Croton Aqueduct 1837 menyediakan air bersih untuk populasi yang terus meningkat, dan pembentukan Departemen Kepolisian New York 1845 menandai pembentukan lembaga penegak hukum modern. Gelombang imigran Jerman dan Irlandia pada 1840-an 1890-an disusul imigran dari Eropa Selatan dan Timur, mengubah lanskap demografis. Mereka membentuk lingkungan etnik, serikat pekerja dan organisasi politik. Klub Demokrat yang didominasi warga Irlandia, Tammany Hall, menjadi mesin politik berpengaruh dengan menukar pekerjaan dan bantuan untuk dukungan suara. Pada akhir abad, New York memperkuat posisinya dengan proyek monumental. Central Park, dirancang oleh Frederick Law Olmsted dan Calvert Vaux, dibangun antara 1877-1876 sebagai taman publik pertama skala besar di Amerika. Pada 1883, Jembatan Brooklyn, jembatan gantung terbesar saat itu, dibuka setelah 14 tahun konstruksi. Lebih dari 250.000 orang melintasinya dalam 24 jam pertama. Jembatan ini menghubungkan Manhattan dan Brooklyn dan memicu integrasi kedua wilayah. Pada tahun 1898, penduduk Brooklyn, Queens, Bronx, dan Staten Island menyetujui konsolidasi dengan Manhattan, membentuk Greater New York. Wilayah kota bertambah dari 60 menjadi 360 mil persegi, dan populasi melonjak dari sekitar 2 juta menjadi 3,5 juta. Bab 7. Modernisasi awal. Renaissance Harlem, pencakar langit, dan depresi besar memasuki abad ke-20, New York menjadi laboratorium inovasi budaya. Harlem Renaissance, sekitar 1910-an hingga pertengahan 1930-an, menjadikan Harlem pusat kebudayaan kulit hitam, dipicu oleh migrasi orang Afrika Amerika dari selatan. Pergerakan ini melahirkan puisi Langston Hughes, prosa Zora Neale Hurston, majalah The Crisis dan Opportunity serta musik jazz. Kemajuan teknologi mempercepat pembangunan pencakar langit. Chrysler Building, 630, dan Empire State Building, 631, menjadi ikon. Yang terakhir dibangun hanya dalam 1 tahun 45 hari dengan inovasi sistem produksi dan mampu tumbuh 4,5 lantai per minggu. Tingginya Sarview di Wadaduli 60 kaki menjadikannya bangunan tertinggi di dunia saat itu. Namun kehancuran pasar saham 1929 memicu depresi besar yang mengguncang kota. Walau terjadi pengangguran massal, proyek New Deal seperti pembangunan jembatan Triborough dan terowongan Lincoln menyediakan lapangan kerja. Keberhasilan membangun Empire State Building di tengah depresi melambangkan optimisme kota. Bab 8 Pasca Perang, Suburbanisasi, Robert Moses dan Gerakan Sosial. Setelah Perang Dunia II, pembangunan jalan raya antar negara bagian dan kredit perumahan memicu suburbanisasi. Banyak keluarga kelas menengah pindah ke pinggiran, mengurangi basis pajak kota dan menyebabkan white flight. Insinyur dan perencana Robert Moses membangun jalan tol, jembatan dan kompleks perumahan yang merombak banyak lingkungan, tetapi proyeknya sering mengorbankan komunitas miskin dan kulit hitam. Sementara itu imigrasi meningkat kembali setelah Undang-Undang Imigrasi Hart-Celler 1965 yang memungkinkan migran dari Asia, Afrika, Karibia, dan Amerika Latin datang ke Amerika Serikat. 1960-an juga menjadi dekade protes. Salah satu peristiwa penting adalah Stonewall Riots di Greenwich Village, 28 Juni 1969. Ketika polisi menggerebek bar Stonewall Inn, para pelanggan menolak bubar, melemparkan batu dan botol, memaksa polisi berlindung di dalam bar, dan memicu kerusuhan selama 6 hari. Kerusuhan ini menjadi tonggak gerakan hak LGBTQ+, dan melahirkan parade kebanggaan pertama pada 1970. Bab 9. Krisis dan Kebangkitan 1970-an hingga 1990-an. Pada awal 1970-an, New York mengalami kemunduran ekonomi serius. Pengeluaran kota melebihi pendapatan setiap tahun. Pada 1974, defisit mencapai 487 juta dengan utang 3,5 miliar. Ketika bank enggan membeli obligasi kota pada 1975, New York berada di ambang kebangkrutan. Gubernur Hugh Carey membentuk Municipal Assistance Corporation, MAC,
dan meloloskan Financial Emergency Act, mewajibkan kota menerapkan standar akuntansi GAAP dan merencanakan keuangan 4 tahun. Kombinasi pemangkasan anggaran dan pengawasan keuangan membantu menyeimbangkan anggaran dalam 3 tahun. Kebangkitan terjadi pada 1980-an di bawah wali kota Ed Koch. Ia menyeimbangkan anggaran, memperbaiki perumahan dan taman, serta mendorong pembangunan bisnis. Meski demikian, pemotongan anggaran memperburuk kesejahteraan kelas pekerja, tetapi sewa yang rendah memicu ledakan seni, musik hip-hop, dan grafiti di Harlem, Bronx, dan Lower East Side. Pada 1990-an, tingkat kejahatan menurun drastis. Studi NBER mencatat bahwa kejahatan kekerasan di New York turun lebih dari 56% selama dekade ini, sementara kejahatan properti turun sekitar 65%. Banyak pihak mengaitkan penurunan ini dengan kebijakan broken windows yang diterapkan wali kota Rudolph Giuliani, yakni penegakan keras atas pelanggaran kecil dan peningkatan drastis penangkapan. Faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, bertambahnya jumlah polisi 35%, dan perubahan demografis juga berperan. Bab 10, abad ke-21, 1911, krisis dan ketahanan tragedi terbesar dalam sejarah kota ini terjadi pada 11 September 2001 ketika teroris menabrakkan 2 pesawat ke menara kembar World Trade Center. Serangan tersebut menewaskan hampir 3.000 orang, termasuk 343 petugas pemadam kebakaran, 23 polisi New York, dan 37 petugas otoritas pelabuhan. Selain korban jiwa, kota kehilangan sekitar 143.000 pekerjaan dan mengalami kerusakan properti senilai sekitar 60 miliar. Namun New York bangkit kembali dan tetap menjadi pusat keuangan dan budaya global, menarik lebih dari 50 juta wisatawan setiap tahun sebelum pandemi. Pada 2011, aktivis melakukan Occupy Wall Street di Taman Zuccotti untuk memprotes kesenjangan pendapatan dan korupsi korporasi. Aksi duduk ini berlangsung hingga 15 November, ketika polisi membongkar kamp dan menangkap sekitar 200 orang. Walau tuntutan kebijakan tidak tercapai, gerakan ini mempopulerkan istilah 99% dan memicu gerakan baru di seluruh dunia. Setahun kemudian, badai Sandy, 29 Oktober 2012, menghantam kota, menewaskan 44 penduduk, menghancurkan sekitar 300 rumah, dan menyebabkan kerugian sekitar 19 miliar. Ribuan unit perumahan rusak dan puluhan ribu orang kehilangan listrik. Pemerintah federal mengucurkan dana miliaran dolar untuk pemulihan. Bab 11, New York hari ini. Pandemi, pemulihan, dan masa depan pandemi COVID-19 pada 2020 menjadikan New York salah satu epicentrum awal. Menurut laporan CDC antara 29 Februari dan 1 Juni 2020, kota melaporkan sekitar 203.092 kasus dan 879 kematian. Tingkat kematian kasus mencapai 9,2%. Kasus harian puncak mencapai rata-rata 572 per hari. Dan kematian puncak 506 per hari pada Minggu 5 April. Warga berpenghasilan rendah, komunitas kulit hitam, dan lansia paling terdampak. Meski pandemi menimbulkan krisis ekonomi dan eksodus penduduk, New York mulai pulih. Data sensus yang dirilis Maret 2025 menunjukkan bahwa populasi kota mencapai sekitar 8,478 juta jiwa, bertambah 87.000 orang antara Juli 2023 dan Juli 2024. Manhattan memimpin dengan pertumbuhan 1,7%, peningkatan migrasi internasional, kebangkitan pariwisata, 65 juta pengunjung pada 2024, dan rekor 4,8 juta pekerjaan menunjukkan bahwa kota sedang bangkit menuju level pra-pandemi. Pemerintah kota juga menyoroti penurunan tingkat kejahatan dan pemulihan ekonomi. Hari ini New York tetap menjadi metropolis multibudaya, lebih dari sepertiga penduduknya lahir di luar Amerika Serikat. Keberagaman ini melahirkan energi kreatif yang menjadikan kota ini pusat seni, keuangan, mode, dan teknologi global. Sejarah panjangnya dari desa Lenape hingga pusat dunia modern memperlihatkan daya tahan, kemampuan beradaptasi, dan semangat inovasi. Kota New York dengan segala tantangannya terus membangun masa depan sambil mempertahankan identitasnya sebagai kota yang tak pernah tidur.